Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Satya. Di video kali ini gue bakal melanjutkan untuk tutorial Workbank Program Budget Analysis yang tadi udah kita bahas di part 2. Dan sekarang adalah part 3-nya di mana gue bakal ngecek yang ada nilai kosongnya. Jadi gue bakal ngecek di bagian bank budget dan allfunds yang memang itu nilainya kosong dan nantinya bakal gua isi dengan nilai menggunakan median. Oke, di sini untuk tahap pertama gue bakal ngecek terlebih dahulu. Jadi di sini gue anggapannya belum tahu nih ya nilai kosong itu mau diapakan. Nah, sekarang gue bakal ngecek dulu. Gue bakal menggunakan WBPR notes yang di atas tadi. Kita copy. Kemudian gue bakal masukkan ke variabel baru yaitu adalah WBP check. Di mana gue bakal ngecek. Ya, di sini kita bisa langsung aja untuk yang ke bagian sebelah sini ya. Jadi di sini gue bakal ngecek karena tadi itu nilai yang kosong kalau di kolom sebelumnya itu yang di atas sempat gue lihat nilai kosong itu berada di unit Afrika. Maka gue mau ngecek apakah nilai yang kosong tersebut banyak di unit Afrika gitu. Nah, di sini gue cek. Jadi gue menggunakan variabel WBP check unit. Jadi unitnya yang bakal gue cek. Nah, untuk kopiannya itu gue ambil dari WBP yang masih ada notes-nya gitu ya. Nah, ini gue sebenarnya kalian bisa mau ngambil dari yang R notes atau kalian bisa ngambil yang dataset yang awal. Tapi karena di sini gue emang mengulang-ulang untuk melakukan analisisnya, jadi gue bakal ngambil yang notes dulu. Ya, jadi nanti kalian bisa remove juga lagi aja. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil yang air notes, itu nanti kalian nggak bakal atau nggak perlu untuk melakukan semacam drop column lagi. Jadi di sini gue langsung aja. Jadi di mana gue bakal pilih untuk unit yang namanya adalah Afrika. Nah, untuk kodenya itu ada WBP check unit. Nanti seperti biasa yang tadi gue pernah ngomong, jadi ada WBP check unit variabel di awal, kemudian gue ngambil dataset, dari dataset baru kita masuk ke datanya apa yang mau difilter gitu ya. Nah, di sini WBP check unit untuk kolom unit sama dengan Afrika atau dengan unique ID-nya adalah Afrika. Jadi nanti yang muncul adalah data-data yang unitnya adalah Afrika gitu kan. Kemudian gue menggunakan PD atau PD.set option display max columns ya. Jadi gue bakal mengeluarkan semua kolom yang ada. Jadi maksimum kolom yang bisa dikeluarkan di unit Afrika gitu kan. Kemudian di sini sebenarnya WBP check unit head mau 40 bebas terserah kalian. Ini mungkin waktu itu gue pakainya 40 gitu padahal udah ada display max column jadi it's okay, nggak apa-apa. Uh, Masukin aja seperti itu. Kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa buat coba-coba. Nah, kemudian di sini yang muncul adalah di bagian bank budget dan advance-nya di bagian unit Afrika, kalau kita hitung nilai NaN-nya atau nilai kosongnya itu ada 8. Ya, jadi di sini nilai NaN-nya itu ada 8. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini juga, ya, kalau misalkan kita cek di bagian um, WBP, WBP cek ya, cek WBP dot dot sum isna sum gini. Nah, ini kan dataset yang awal ya. Nah, kita bisa lihat dataset ini yang gue panggil kan yang WBP awal. Jadi bukan WBP yang ini, bukan yang unit check ya, atau check unit, tapi WBP yang awal. Dimana kalau bank budget sama Alphonse itu nilai kosongnya ada 8. Nah, kalau misalkan kebetulan di sini, ya, kebetulan banget, di sini pas gue cek unitnya Afrika, itu memang nilai NaN-nya itu ada di sini semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada 8 nilai NaN. Jadi, kemudian karena misalnya gini. Nah, kebetulan karena nilai yang kosong itu hanya 8 dari sekitaran 600 lebih data, maka nilai ini bakal gue ganti. Jadi maksud gue ganti itu adalah bakal gue replace dengan value yang ada gitu. Jadi value yang ada di bank budget atau advance yang ada di sini gitu. Jadi bukan ngasal, tapi gue bakalan menggunakan nilai median dari semua data di bagian bank budget dan advance-nya itu. Nah, kita lanjut aja ke sini. Nah, ini kita kalau mau cek dulu bisa ya kan bisa tinggal wbp check unit.info. Nah, ini buat nunjukin apa sih tipe data yang dimiliki oleh masing-masing unit program ya atau masing-masing kolomnya gitu. Tipe datanya apa. Nah, di sini gue ngelihat dari wbp check unit describe-nya di mana untuk nilai min-nya ya nilai min yang ini nih fiscal year ini bank budget itu ada di 179
juta, kemudian di Alphonse itu nilai minnya ada di 289 juta gitu. Nah, kalau misal dilihat juga dari nilai min sama max-nya di situ memang ada cukup signifikan ya ketinggian nilainya dari 107 juta dan sampai ke 317 juta. Mungkin nanti untuk pembahasan ini bakal gue bahas di video lainnya. Jadi bukan di part video ini tapi di video lainnya. Cuman gue bakal fokusin kenapa sih gue bakal menggunakan MEAN, karena gini, nilai yang gue pakai itu kan gue bakal ganti dengan median ya. Median, oh sorry, bukan MEAN ya. Berarti gue pakainya median ya, median. Jadi pakainya median itu karena gini, dari data-data yang ada semua, itu ibaratnya nanti ada Q1, Q2, Q3. Nah, kalau misalkan gue pakai nilai median, jadi gue pakai nilai tengah, jadi ada di Q2-nya tuh, di tengah-tengah ya kan, kalau misalkan sumbunya itu kan kayak gunung ya, nah itu ada di tengah-tengah gunungnya itu tuh. Nah, di situ gue ngambil nilainya, buat menggantikan nilai kosong. Jadinya, untuk data 8 ini nanti nggak bakal masuk ke outlier, karena secara logikanya ya. Jadi kalau misalkan gue ada kesalahan atau apa, mohon dimaafkan ya. Jadi logikanya itu seperti misalkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah gunung nih, ya kan. Jadi outlier itu kan ada di paling pojok banget ya, sampai keluar gunung dan pojok kiri kanan ya, pokoknya pojok kiri kanan dan itu keluar tuh dari gunung. Set. Nah, itu adalah outlier. Nah, itu berarti dari Q1, Q3 ya. Kalau keluar dari situ agak jauh, nah itu adalah outliernya. Jadi gua kalau misalkan pakai average, kalau nanti emang hasilnya tinggi, ya itu nanti kita menggantikannya jadi nilainya tinggi. Nah, itu takutnya ada outlier gitu. Karena kalau average dari semua kolom kan nanti takutnya karena outlier ini nggak dibuang nih sama gua, jadinya nanti takutnya dia bercampur dari yang nilai outlier yang tinggi banget nih, yang di sebelah kanan misalkan di ketiga yang tinggi banget bener-bener tinggi, terus kita rata-ratain, kita jumlah, kita bagi dengan semua data, itu bisa jadi takutnya nanti malah yang diganti ini malah jadi outlier juga gitu. Nah, makanya di sini gue pakai nilai median untuk menggantikan si nilai yang kosong itu. Supaya kita ambil nilai tengahnya aja, dari sekian banyaknya data, kita ambil nilai tengahnya dan nanti kita masukkan ke nilai yang kosong. Jadi nanti median itu seperti nilai tengah, misalkan ada ganjil ya, ada dua gitu misalkan. Nanti dua itu kita bagi dengan dua, kayak gitulah ibaratnya kita pakai nilai median. Gitu. Nah, jadi ini step selanjutnya gue namain aja eksplorasi data analisis ya, dimana gue menggunakan variabel WBP pre1 ya. Nah ini kita balik lagi ngambil yang WBP AirNotes. Jadi tadi gue menjelaskan aja apa maksudnya, kayak gue mau ngambil median itu buat apa segala macam. Nah sekarang baru gue bakal apply yang tadi gue bilang. Nah di sini gue pakai WBP pre1, jadi pre itu preparation ya, preparation 1 WBP AirNotes.copy, dimana gue ngambil 5 data teratas ya. Seperti biasa gue mau cek dulu, kita lihat aja cuman sekedar untuk oh gini datanya gitu. Cuman melihat aja. Nah, di sini ya, yang tadi gue bilang di awal, sepertinya di part 1 ya kayaknya, itu gue bilang kalau yang funded by external funds itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi dia nggak masuk mungkin ke dalam work program group. Cuman kalau analisa gue itu maunya kayak work program group itu ya yang institutional governance, terus juga ada operational grant making facilities dan lain sebagainya, itu bukan yang buat biaya funded by external funds. Jadi bukan yang udah diterbayarkan oleh biaya eksternalnya dan semua pembayaran gitu misalkan. Bukan itu. Tapi gue maunya untuk semua program grup gua dan work program grup gua atau unit gua gitu yang gue mau analisa. Nah, maka dari itu gue di sini remove row-nya yang mengandung funded by external funds di bagian work program group-nya. Karena funded by external funds itu di work program group, work program dan unit itu namanya sama, funded by external funds juga. Jadi gue hapus aja. Jadi gue fokusnya di, kalau nggak salah, di 5 work program group yang ada gitu. Nah, di sini gue hapus dengan menggunakan WPP pre-1. Nah, ini yang seperti tadi, terus work program group, tanda seru sama dengan itu ibaratnya seperti menghilangkan funded by external fund gitu. Jadi nanti kolom itu hilang gitu kan. Terus di situ gue print WBP pre-1 work program group unique. Nah, unique ini menandakan gue mau ngecek kira-kira udah beneran hilang atau belum untuk si funded by external funds-nya itu. Gue cek di sini ada institutional, governance, operational, program facility, program practice management, client engagement, dan center management account, manage account. Nah, di situ berarti gue lihat bahwa funded by external funds itu udah nggak ada gitu. Baru gue lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ini gue cek lagi apakah yang nilai nulnya itu emang benar-benar ada di tadi ya di unit Afrika ya. Nah, itu ada 8 ya tadi kan di unit Afrika. Kemudian di sini gua bakal mengisi nilai kosong itu dengan nilai median.
Jadi gue bakal ngambil nilai tengah dari si bank budget dan Alphans untuk mengisi nilai kosong gitu. Untuk codingannya ya, atau untuk yang kalian bisa tuliskan itu seperti ini. Jadi kita WBP pre 1 ya. Nanti bank budget ya, untuk yang pertama bank budget, yang kedua adalah Alphans-nya. Jadi satu-satu ya untuk kodenya. Kemudian di sini mungkin bisa dua atau gimana, tapi ini yang gue tahu satu-satu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian bisa yang langsung sekaligus juga nggak apa-apa, itu oke. Terus jadi di sini kita bisa BBP pre 1, bank budget ya. Nah di sini filna itu adalah istilahnya seperti perintah untuk mengisi nilai yang kosong. Jadi mengisi nilai kosong filna gitu. Nah, filna WBP pre 1 bank budget ya. WBP pre 1 adalah si variabel dataset ini. Jadi dataset ini kan tadi udah kita buat di sini WBP preparation 1. Nah, itu. Jadi itu adalah yang kita masukkan. Jadi filna WBP pre 1 untuk di kolom bank budget ya, itu kita isi dengan nilai median. Terus yang kedua juga sama seperti step yang tadi untuk yang di bank budget, tapi bedanya ini cuma di Alphans-nya, untuk kolom Alphans gitu. Kemudian gue cek lagi, WBP cek preparation. Jadi gue bakal ngecek preparation yang tadi gue isi ya dengan mengisi nilai kosong. Kita cek untuk unit Afrika. Nah ini untuk stepnya sama ya kayak tadi. Kita filter untuk unit Afrika buat ngecek apakah udah terganti dengan median. Nah kalau misalkan gue lihat di sini datanya pasti bukan outlier karena nilainya adalah 22,75 dan untuk Alphans-nya ada di 33,7 gitu. Jadi di sini 8 datanya udah terisi, yang tadinya none sekarang bisa kita rubah dengan nilai yang berisikan dengan angka bank budget dan Alphans gitu. Jadi ini perkiraannya. Kita ambil nilai median. Karena 8 data doang dari 600 lebih data gitu. Jadi kita bisa ganti. Oke, untuk selanjutnya gue cek lagi. Ya ini untuk memastikan lagi, gue cek lagi apakah memang udah nggak ada data kosong. Oh ternyata memang udah nggak ada data kosong. Dengan perintah isna kurung buah kurung tutup dot sum, kurung buah kurung tutup. Dan variabelnya adalah variabel yang bagian tadi kita lakukan pengisian data kosong gitu. Oke, dan untuk selanjutnya, nantinya gue bakal menghitung beberapa perhitungan yang bakal gue tambahkan untuk mencari external budget, presentasenya berapa, untuk melihat yang tadi gue bilang itu ya, situasi yang gue, atau kondisi yang gue bikin, jadi gue nggak mau eksternal itu lebih 50% dari biaya internal. Karena menurut gue, ya, jadi ini pendapat gue, kalau misalkan eksternal itu melebihi dari biaya yang kita punya, nah nanti kita jadinya nggak punya kuasa atas proyek tersebut. Takutnya akan, kalau misalkan ada kerugian atau apapun di proyek itu, jadinya pihak yang di luar dari internal kita ini yang memang merasa terlalu dirugikan seperti itu ya. Amit-amitnya seperti itu. Nah itu adalah analisa gue yang untuk di proyek ini. Jadi ibaratnya gue memikirkannya seperti itu untuk kondisinya gimana gitu untuk analisa ini. Oke, mungkin untuk video part 3-nya sampai sini dulu. Nanti gue bakal lanjut lagi di part 4 supaya nggak kelamaan. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue untuk subscribe channel ini. Dan kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya.